Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bipos Online. Berjumpa lagi di program Tribun Series Suara Rakyat bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Pos. Seperti biasa di program Tribun Series Suara Rakyat kita akan bahas terkait politik dan kepemiluan. Nah, untuk episode Tribun Series kali ini kita mengangkat tema Kalsel pasca Pilkada 2024 berubah atau tetap. Nah, untuk membahas tema kita hari ini tentu saya tidak sendirian. Hari ini di studio Banjarmasin Pos kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Yang pertama ini saya perkenalkan akademisi FISIP Universitas Lampung Mangkurat, Bapak Dr. Mahyuni SOS MAP. Selamat sore Pak Mahyuni. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sore ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung. Yang satu lagi narasumber kita yaitu Presiden Mahasiswa dari UIN Antasari, Mas Abdurrahman. Selamat sore Mas. Sore Mas Dodi. Sehat? Alhamdulillah dengan keadaan sehat. Baik. Nah, kita ketahui sama-sama Pak Mahyuni dan Mas Abdurrahman, kita di Kalsel hari ini juga melaksanakan Pilkada serentak 2024, di mana masyarakat Kalsel hari ini memilih gubernur, ada juga 2 pemilihan wali kota dan pemilihan bupati di 11 kabupaten. 3 daerah diantaranya ini ada paslon tunggal yaitu di Tanah Bumbu, Balangan, dan Banjarbaru. Tentu besar harapan kita semua Pilkada akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih maju untuk Kalimantan Selatan. Nah, terkait kondisi sekarang ini saya mau ke Pak Mahyuni dulu nih. Pak, secara umum gimana penilaian Pak Mahyuni terhadap proses jalannya Pilkada di Kalsel sejak dari tahap pencalonan hingga pencoblosan hari ini, Pak? Oh iya, sebenarnya saya menarik ini ya. Pilkada ini kan hajatan masyarakat gitu ya, pemenuhan kedaulatan rakyat ya, di mana kita melaksanakan pembentukan pemerintahan demokratis dalam konteks membentuk pemerintahan di lokal, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati ya, begitu juga wali kota dan wakil wali kota. Ya, dari proses pembentukan ini kan tahapan-tahapan pemilihan berjalan ya sesungguhnya pada keadaan damai tertib ya, awalnya sesuai dengan prosedur ya, pada tahap data pemilih, kemudian pencalonan meskipun ada dinamikanya. Betul. Sampai pada tahap kampanye dan masuki penghitung. Nah, pada tahap kampanye ya tentu ada beberapa peristiwa ya, khususnya di tingkat salah satu kota ya, di mana ya ada peristiwa di mana muncul calon tunggal karena didis. Ya, nah, itu adalah peristiwa yang saya pikir menjadi sesuatu yang serius ya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin. Nah, sementara pencalonan lainnya ya berjalan sesuai dengan demokratis meskipun melahirkan 2 calon tunggal lainnya berupa adanya kemungkinan ya, bukan kemungkinan lagi ya, kepastian adanya kotak kosong ya, yaitu tadi disebutkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan. Jelas itu proses dinamika yang secara alamiah terjadi. Tapi ketika di Kota Banjarbaru ini mengejutkan semua pihak, karena itu tentu debatable persoalan itu sampai pada hari ini ya, sebatuk kemudian pencoblosannya pun di luar ekspektasi masyarakat. Nah, itu perjalanan ya hari ini yang saya lihat. Nah, hari ini pelaksanaannya tentu secara umum berjalan dengan damai, lancar, tertib, tidak ada peristiwa-peristiwa yang terlalu serius ya. Nah, kita menunggu hasil saja lagi ini, yang mudah-mudahan tentu harapannya sampai nanti rekapitulasi suara ya besok nanti ya, itu berjalan dengan baik juga. Saya kira. Baik, saya mau ke Mas Abdurrahman pertanyaan yang sama Mas. Gimana Mas Abdurrahman melihat proses dari awal persiapan sebelumnya dan sampai pencoblosan hari ini, gimana melihatnya? Mohon izin Bapak, mohon izin Mas Dodi. Jadi pertama kita hari ini melihat juga berkaca pada pemilu di 2024 kemarin. Kita menyadari bahwasanya suara anak muda itu lebih 50% mendominasi daripada suara orang-orang yang lebih dewasa, generasi Z dan milenial. Kita sepakat bahwasanya peran daripada anak muda itu sangat besar dalam pemilu kemarin.
Dan begitu pula pada pilkada di 2024. Dari beberapa literatur yang saya baca, pemilu di 2024 itu adalah pemilu terburuk sepanjang masa. Nah, dari hal tersebut, kita hari ini coba belajarlah bagaimana pilkada ini akan dilaksanakan. Apakah akan seperti pemilu 2024 atau bisa lebih baik lagi? Karena tentunya ini adalah pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, ataupun bupati di wilayah kita masing-masing. Selama rangkaian pemilu dan pilkada juga, saya melihat hari ini kontestasi lumayan meriah, apalagi hari ini didukung dengan kemajuan teknologi, bagaimana hari ini suara anak muda itu sangat digayat lah bahasanya, dengan media sosial, dengan pola-pola kampanye yang engagement-nya luar biasa, membuat interest anak muda hari ini meningkat. Dan kita lihat hari ini, anak muda harus bisa sensitif terhadap bagaimana gagasan yang pengen dibawa, ide yang pengen dibawa, dan bagaimana hari ini apakah paslon yang hari ini mencalon itu bisa membawa perubahan pada arah kemajuan atau tidak? Apakah selaras dengan visi misi yang pengen dibawa atau tidak? Hari ini saya rasa pencitraan itu ada di mana-mana. Bahkan ada yang sudah memainkan pola pengenalan diri sebelum masa-masa pencalonan. Setahun bahkan 2 tahun sebelumnya sudah ada nama-nama yang muncul. Oh, ini saya yang bakal mencalonkan diri sebagai wali kota atau bupati. Udah mulai metode-metode ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah, hari ini dengan suara anak muda yang banyak itu, dengan pola kampanye yang saya rasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan pola-pola yang baru, tentu ini menjadi dinamika yang menarik buat kita bahas nanti, bagaimana hari ini Pilkada 2024 itu lebih meriah. Apalagi kemarin kita tahu bahwasanya ada debat terbuka dari masing-masing calon. Harusnya kita sadar bagaimana hari ini prosedur dan tahapan-tahapan itu jelas. Mana yang memang sesuai dengan hati rakyat dan mana yang sekehendak mau haus akan kekuasaan. Mungkin begitu dulu untuk pengantarnya. Jadi Mas Abdurrahman kira-kira sudah melihat bahwa pendekatan yang dilakukan oleh para calon-calon ini sudah menyesuaikan dengan banyaknya calon pemilih yang anak muda Iya, ini betul ya. sekali itu. Karena hari ini kita tidak menapik bahwa saya anak muda itu mayoritas pemilihnya. Suara anak muda itu sangat dimanfaatkan hari ini. Dan cara pendekatannya beda ya? Beda-beda. Makanya itu saya sampaikan ke teman-teman saya yang sebaya, kita anak muda punya power yang besar, kita punya suara yang banyak, jangan sampai momentum Pilkada 2024 itu kita dimanfaatkan. Tapi bagaimana hari ini anak muda yang memanfaatkan momentum ini untuk membawa perubahan, membawa kemajuan, hingga visi besar Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Walaupun 20 tahun ke depan lagi, tapi itu dimulai dari hari ini. Dimulai dari bagaimana hari ini anak muda itu peka, dan bagaimana juga kita hari ini harus melek akan politik itu sendiri. Baik. Itu Mas Dodi. Baik. Kita kembali ke Pak Mahyuni. Nah, terkait sosok-sosoknya nih Pak yang muncul-muncul di Pilgub, Pilwali, dan Pilbub. Pak Mahyuni kira-kira punya catatan tersendiri nggak Pak? Apa yang menarik dari kacamata Pak Mahyuni terkait sosok-sosok yang muncul di pilkada kita ini Pak? Ya, ada beberapa sosok yang memang dia tumbuh ya dari proses namanya masyarakat, tapi juga ada beberapa figur yang memang karbitan. Yang artinya maaf ya, karbitan yang ya banyak sendiri yang tidak kenal secara ini track recordnya, prestasi sebagaimana. Itu ada beberapa hal seperti itu. Nah, tentu itu bagaimanapun ya namanya bagian dari mekanisme pemilihan ya, ada rekrutmen dan sebagainya berproses. Tentu masyarakat kan pada hari ini tanggal 27 ini kan tentu memilih figur tersebut. Nah, inilah kunci ya, tentunya puncak daripada pemilihan ini. Ya, apapun apapun yang sudah diproses ya mau kita harus menerima sosok yang kita pilih. Nah, tentu kita berharap ada beberapa dari yang sampaikan Linda tadi, beberapa sosok yang memang sudah dari awal sudah memperkenalkan visi misinya, gagasannya. Itu kan sesuatu yang modal sosial yang sudah miliki. Nah, sekarang saya melihat dalam pelaksanaan figur sekarang kan orang mau jadi itu kan ada namanya teori modalitas ya. Modal politik ya. Kemudian modal sosial dan modal ekonomi. Nah, saya melihat lebih banyak sekarang ini ada figur-figur yang mengharapkan modalitas ekonomi. Artinya asal punya uang bisa maju. Nah, sementara
dua hal, modal politik dan modal sosial ini yang jujur saja yang ini perlu proses yang panjang. Ya, saya ini mohon maaf, saya ini pernah memimpin ketua Bawaslu. Saya secara punya modalitas sosial, ya. Tapi saya tidak punya modal politik, apalagi modal ekonomi. Nah, tidak mungkin satu modal itu bisa ini. Nah, saya melihat figur yang hari ini itu lebih banyak melihat mengharapkan pada modalitas ekonomi. Tidak memihak kepada modalitas politik dan sosialnya. Ya, meskipun ada modal sosial, tetapi tentu tidak sebesar yang harapan masyarakat. Tapi cukup beragam juga Pak, artinya modalitas yang muncul ada yang secara natural tadi, ada yang juga secara ekonomi. Semuanya ada di Kalsel Pak ya. Ada di Kalsel. Di pilkada kali ini Pak ya. Baik, nah ke Mas Abdurrahman, pertanyaannya sama terkait sosok-sosok yang muncul di pilkada Kalsel kita, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Apa yang dari kacamata Mas Abdurrahman sosok yang mungkin menarik? Ya, selaras apa yang disampaikan Pak Yuni tadi, bahwasanya calon-calon hari ini beragam. Ada yang memang lahir dari kemauan dari rakyat sendiri, ataupun ada pula yang mau mempertahankan kekuasaannya. Saya sampaikan begitu. Karena hari ini contoh saja di pemilihan gubernur, kita melihat ada dua paslon yang tidak jauh, adalah yang satunya istri dari gubernur sebelumnya dan satunya adalah wakil gubernur sebelumnya. Itu orang yang bukan jauh. Sama-sama ujung-ujungnya kita semua ini melihat. Artinya, apakah ini bakal terjadi perubahan sesuai tema yang kita bawa hari ini atau tetap? Tapi satu hal yang pengen saya sampaikan, tidak hanya dua indikasi ini, apakah tetap atau berubah, atau bahkan lebih buruk. Kita teman-teman mahasiswa itu selalu berteriak di jalan biasanya, PR Kalsel masih banyak. PR Kalsel masih banyak. Karena hari ini kita melihat bagaimana hari ini kerusakan-kerusakan yang terjadi di Kalimantan Selatan itu makin parah. Makin membludak di mana-mana. Melihat contoh figur hari ini yang mencalonkan diri, kita sebagai pemilih sangat dilematis. Bagaimana keadaan hari ini? Karena orang yang kita lihat maju hari ini memberanikan diri, ya kebanyakannya tadi modalitas ekonomi. Itu yang hari ini sangat kita sayangkan. Padahal kita pengen bagaimana kemudian Kalimantan Selatan ini bisa maju. Apalagi hari ini kita sebagai penyangga daripada ibu kota Nusantara. Otomatis kita perlu kualitas pemimpin yang bagus, kualitas pemerintahan yang bagus untuk menciptakan kualitas SDM yang juga bagus. Untuk kemudian bagaimana Kalimantan Selatan itu bisa menjadi topangan yang bagus untuk ibu kota Nusantara kemudian hari. Itu saya lihat hari ini. Baik. Kita kembali ke Pak Mahyuni, tadi sempat disinggung terkait dinamika Pak. Kita bahas lagi terkait dinamika ini cukup menarik di Kalsel. Sejak proses pencalonan sudah terjadi tarik-menarik. Ada dinamika politik yang sangat dirasakan, juga fenomena paslon tunggal di 3 daerah. Nah, menurut Pak Mahyuni ini hal yang memang biasa terjadi kah, atau banyak juga terjadi di daerah lain, apa memang luar biasa di Kalsel dengan kondisi saat ini Pak? Ya, ini kan sebenarnya secara umum kan terjadi ya di beberapa daerah. Ya, tentu ini kan tergantung memang regulasi yang memberikan ruang itu. Ya, nah calon tunggal kan, ya kita kemarin 2020 ada juga calon tunggal, ya di Tapin kalau tidak salah. Artinya ini kan ada fenomena yang ya biasa saja di dinamika. Ya, nah cuman yang menariknya ya ini ciri khas Kalsel ini ya. Khususnya ya, ketika kasus ada peristiwa di Kota Banjarbaru itu yang ya kalau yang bersangkutan itu kemarin didis kan itu sesuatu yang biasa, ada beberapa dari didis. Tapi ketika dari proses ketika didis ini ya ada harusnya dalam regulasi itu kotak kosong, ya kolom kosong yang muncul, tapi justru malah ya cukup unik lah. Ini nanti akan diuji lah oleh masyarakat berikutnya gimana proses ini. Nah, itu yang saya pikir yang sangat menarik gitu ya, yang ada perhelatan pilkada edisi ini. Baik, kalau Mas Abdurrahman kira-kira dinamika apa yang menarik selain tadi disebutkan oleh Pak Mahyuni terkait Banjarbaru, mungkin apa yang dicermati oleh Mas Abdurrahman di dinamikanya ini? Baik ya, kalau kita berkaca hari ini pada dinamika pilkada 2024, tentunya hari ini sebagai anak muda saya melihat berbagai macam pola politik, berbagai macam pola kampanye itu dimainkan untuk merebut suara dan hati rakyat. Ada yang bisa kita lihat menjual dengan dramatis,
ada yang menjual dengan ke anak-anak mudaan, ada yang menjual prestasi-prestasi sebelumnya yang telah dicapai, dan lain sebagainya. Itu semua salah satu bentuk bagaimana hari ini kita melihat paslon itu berkontestasi secara nyata. Tapi sebagai masyarakat tentunya kita harus pintar memilah. Pintar memilih juga bagaimana hari ini tidak semua hal itu bisa dijadikan patokan untuk kita memilih. Tapi apakah itu sesuai dengan kebutuhan rakyat Kalimantan Selatan atau tidak? Contoh hari ini yang tadi disampaikan oleh Pak Yuni perihal kota kosong. Saya rasa kota kosong itu menjadi bukti bahwasanya Indonesia itu negara yang demokratis. Bagaimana ketika kita dihadirkan oleh paslon yang tunggal, apakah dia otomatis naik langsung atau tidak? Ya, tidak boleh begitu. Kita harus sepakat bahwa ada kota kosong, agar kemudian mereka yang tidak ingin memilih si paslon satu ini bisa memilih kota kosong sebagai alternatif pilihan yang lain. Kalau berbeda di Banjarbaru tadi kan dikatakan tidak ada pilihan seperti itu. Itu jadi logika yang sangat dibingungkan hari ini oleh rakyat. Khususnya di Banjarbaru ya, teman-teman kemarin juga cerita bagaimana keadaan hari ini. Kita memilih siapa kok, suaranya ke siapa. Nah, itu yang hari ini saya rasa penting untuk dipelajari untuk tahun-tahun berikutnya, dan juga berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, bagaimana pola kampanye dan pola politik di setiap pemilu ataupun pilkada itu pasti beragam. Pasti berdinamika dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan keadaan, bagaimana situasi, kondisi, tempat yang diadakan. Mungkin begitu, Mas. Baik, menarik pemirsa Bipos Online perbincangan kita dengan Pak Mahyuni dan Mas Abdurrahman. Tapi sebelum kita melanjutkan lagi, kita harus jeda sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini.